Iya. Penanaman kembali pohon yang ada yang mati diganti dengan tanaman terong. Ini sedang cuci tangan, bukan nyirami tapi sedang cuci tangan. Itu penggembira, jadi cuma makan jambu. Penggembira itu makan jambu. Katanya capek istirahat. Nih Pak Warno dengan semangatnya, semangat sekali nih. Marilah pada pagi siang hari ini kita bersama-sama mengungkapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu majlis yang insya Allah akan membawa berkah. Karena pada majlis ini tadi sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga pertemuan ini akan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ternilai sebagai suatu ibadah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat Islam kepada kita, dan kita alhamdulillah diridhoi oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan diberi umur, dengan diberi kesehatan, dengan diberi kesempatan untuk taat dan taat pada Allah, yaitu mengikuti syariat Islam. Semoga bisa kita ikuti secara istiqomah, bisa diikuti dengan penuh semangat sampai akhir hayatnya. Semoga kita di yaumul qiyamah nanti akan bisa menjadi orang yang mendapatkan pertolongannya atau syafaatnya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pada para sholah, doa komite dan seluruh rekan-rekan guru yang saya hormati sekaligus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan pada saat ini masih dalam kondisi Syawal atau istilahnya hari fitrah, hari kemenangan. Maka tidak ada salahnya kami sebagai seorang manusia menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam sebulan kita telah digodok, telah dilatih semaksimal mungkin dari seluruh anggota badan kita. Bisa kita amati bahwa bulan-bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain mungkin terasa beda dan bisa kita rasakan. Bayangkan kalau bulan Ramadan untuk melakukan suatu ibadah, badan, hati dan pikiran terasa ringan, dan bisa juga kita amati di masyarakat sekitar kita. Bayangkan setiap waktu sholat 5 waktu dibanding bulan-bulan di luar Ramadan mungkin bisa dihitung jumlahnya, tapi di bulan Ramadan alhamdulillah penuh dengan jamaah. Apalagi kalau malam tiba, berduyun-duyun dari orang yang tidak pernah sholat jadi ikut sholat, yang tidak pernah kamu sholat jadi kamu sholat. Alhamdulillah, karena Ramadan itulah karena bulan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan Ramadan yang telah dididik, digodok di bulan Syawal ini akan meningkat. Karena salah satu tanda puasanya diterima adalah bila mana Ramadan terlepas, kita ada peningkatan dari segala-galanya, terutama peningkatan dalam beribadah dan juga peningkatan dalam bekerja. Kita sebagai seorang guru tentunya akan meningkat, tidak
melokro masa bodoh dan sebagainya, tapi benar-benar punya semangat walaupun pada masa pandemi ini. Semoga putra putri kita senantiasa bisa mengenyam ilmu yang kita berikan walaupun melalui daring dan sebagainya. Amin Allahumma amin. Itulah bulan Syawal. Jadi ada peningkatan. Jangan sampai di bulan Syawal ini ngelokro lagi. Astagfirullahaladzim. Kita sudah diberi ampunan. Sudah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan itu ada 3 bagian. Yang pertama rahmah. 10 hari yang pertama adalah rahmah. Sehingga semua orang itu punya jiwa semangat untuk beribadah. Kemudian setelah lulus 10 hari, yaitu 10 hari yang adalah ampunan Allah. Allah akan berikan ampunan kepada kita semuanya. Sehingga kita sebagai manusia tentunya merasa bahwa jiwa kita adalah jiwa yang lemah, yang tidak bisa apa-apa kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa, dan saya pribadi mengajak kepada kita semuanya sebagai seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat Allah, ditingkatkan. Yang dulunya tidak pernah sholat jamaah jadi sholat jamaah, yang mungkin tidak pernah jadi pernah, yang sudah kadang-kadang jadi rutin. Itu berarti ada peningkatan. Yang mungkin setelah sholat langsung salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sampai langsung close, tanpa peduli bahwa manusia itu adalah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa hidup manusia ada batas. Suatu saat Allah akan mengambil kita semua. Seperti dalam Al-Quran diterangkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal telah datang, tidak ada seorang pun yang mampu mencegah maupun menambah usia kita. Hingga itu harus kita ingat. Itu firman Allah pasti akan terjadi. Dan harus ingat pula bahwa manusia setelah mati tidak ada yang kita bawa. Harta yang kita miliki ditinggal. Istri yang sangat cantik bahkan berlebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 ditinggal semua tanpa ada yang dibawa. Kalau yang istri sangat cinta, tidak mungkin ikut mati, pasti ditinggal semua. Apa benda yang melimpah dan sebagainya, termasuk jabatan. Sehingga perlu diingat. Maka dari itu manfaatkanlah mumpung masih punya kesempatan hidup, mumpung masih punya kesempatan sehat, semoga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diterangkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Al-Hadis. Jika lo anak telah mati, maka akan terputus semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatun jariyah. Alhamdulillah kalau memang kita punya harta banyak untuk bersedekah, banyak untuk infak, banyak untuk jariyah, banyak untuk zakat. Namun masalah zakat adalah wajib, sehingga hasil jerih payah kita dihitung di akhir tahun, keluarkan hak-hak orang lain, sehingga harta yang kita hasilkan akan ternilai halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak, hanya 2,5%. Kalau 1 juta hanya 25.000 rupiah, 25.000 rupiah. Nah kita hitung sampai dalam 1 tahun, karena kewajiban untuk membayar zakat adalah kalau sudah mencapai haul dan sudah mencapai nisab, itulah yang wajib. Walaupun banyak sedekah jariyah dan sebagainya, tapi wajibnya belum. Berarti kita
punya hutang berarti kita berdosa, karena itu merupakan suatu serangkaian daripada rukun Islam yang 5 itu: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau masalah haji, kalau memang berdebunya, ya kita niati saja, kita kumpulkan. Semoga di suatu saat kita bisa daftarkan diri kita, walaupun sampai nanti ternyata tidak bisa berangkat karena antriannya sangat panjang sampai 28 tahun. Daftar sekarang, 28 tahun yang akan datang baru berangkat. Maka dari itu yang mungkin punya rezeki, sisihkan untuk berniat menunaikan ibadah haji. Semoga Allah Ta'ala akan meridhoi, memudahkan segala pintu rezeki kita untuk ibadah kepada Allah, karena harta yang kita miliki adalah sebagai suatu sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Penanaman kembali pohon yang ada yang mati diganti dengan tanaman terong. Ini sedang cuci tangan, bukan nyirami tapi sedang cuci tangan. Itu penggembira, jadi cuma makan jambu. Penggembira itu makan jambu. Katanya capek istirahat. Nih Pak Marno dengan semangatnya, semangat sekali nih.